akan membahas topik mengenai Operasi Keselamatan Lodaya 2024 Wilayah Hukum Polres Sumedang. Dan sudah bergabung bersama kami Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono SIK Mhum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Mas. Ya, bersama saya Frederico. Pak Joko, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam presisi Pak Joko Dwi Harsono. Pak Joko Dwi Harsono, kita ini mengangkat tema mengenai tentunya untuk wilayah hukum di Polres Sumedang untuk Operasi Keselamatan Lodaya 2024. Untuk sampai saat ini, bagaimana untuk Operasi Keselamatan Lodaya 2024 di wilayah hukum Polres Sumedang? Ya, saya jelaskan yang pertama bahwa operasi Lodaya ini, Keselamatan Lodaya, bagi yang belum tahu ya, adalah operasi kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat, kemudian diikuti oleh masing-masing Polres di wilayah hukum Polres Polda Jawa Barat. Pelaksanaannya di Polres Sumedang itu sejak tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 untuk mendahului operasi terpusat nanti yang akan dilaksanakan dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian untuk Polres Sumedang sendiri targetnya adalah kurangnya yang pertama adalah keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kemudian yang kedua adalah berkurangnya tingkat pelanggaran lalu lintas, kemudian angka kecelakaan lalu lintas, dan hal-hal lain yang terkait dengan keamanan kehidupan masyarakat, Kamtibmas atau Kanjimcat Lantas. Itu. Sedangkan di Polres Sumedang sampai dengan saat ini kita sudah melakukan operasi terkait pelanggaran lalu lintas sebanyak 100 kali, kemudian yang sifatnya edukasi atau teguran itu sebanyak 10.480 kali. Kemudian ada beberapa pelanggaran yang kita prioritaskan. Di antaranya adalah menggunakan handphone atau telepon seluler pada saat berkendara, kemudian mengemudikan kendaraan oleh anak yang di bawah umur, itu ada sebanyak 730 kasus kita temukan, terus 731. Kemudian ada pengendara yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 yang menggunakan kendaraan itu berboncengan lebih dari 2 orang, bahkan 3, 4 ada. Itu juga kita lakukan edukasi dan teguran. Kemudian tidak menggunakan helm. Kemudian ada pengendara yang salah satu target adalah pengendara yang menggunakan alkohol atau minum minuman beralkohol dalam mengendarai atau mengemudikan kendaraan. Itu juga bukan target yang menjadi atensi dalam operasi keselamatan. Kemudian pengendara yang tidak menggunakan safety belt atau sabuk pengaman dalam mengemudikan kendaraan. Kira-kira itu, Mas. Baik, hingga saat ini berarti ini adalah merupakan hari terakhir, kurang lebih ini ada 100 kali pelanggaran lalu lintas, lalu juga sebanyak 10.480 ini dilakukan edukasi begitu ya, langkah-langkah humanis dan juga preventif begitu ya kepada masyarakat di wilayah hukum Sumedang, lalu juga ada teguran secara prioritas begitu ya, ini kurang lebih sebanyak 731 kali begitu ya, Pak Joko. Pak Joko, ketika di lapangan yang paling mencuat, hal apa yang menjadi titik permasalahan pencuat di wilayah hukum Polres Sumedang dan lalu langkahnya seperti apa dari Polres Sumedang sendiri? Di Polres Sumedang untuk dalam rangka keselamatan operasi keselamatan lalu lintas, yang paling mencuat adalah penggunaan kendaraan oleh anak-anak di bawah umur. Kemudian penggunaan telepon genggam saat
mengemudi. Nah, ini adalah 2 ranking teratas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan atau yang sering dilakukan di Polres Sumedang. Nah, ini langkah-langkah kita adalah selain memberikan edukasi selain menggunakan penegakan hukum, sebelumnya kita lakukan langkah-langkah edukasi dan teguran supaya tidak diulangi. Kemudian kita juga menggunakan unit Dikyasa, pendidikan dan rekayasa di lalu lintas, kemudian juga pembinaan masyarakat melalui Satbimas, melalui para bintara pembinaan masyarakat yang ada di desa-desa untuk memberikan edukasi sebagai langkah preventif kepada masyarakat agar tidak memberikan, terutama pada orang tua, tidak memberikan anak-anaknya yang masih di bawah umur itu kendaraan atau mengizinkan menggunakan kendaraan bermotor, karena ini tentunya bisa membahayakan bagi diri sendiri maupun membahayakan jiwa orang lain. Itu, Mas. Baik, Pak Joko, karena juga ini beredar juga informasi mengenai Polres Sumedang ajak masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas begitu ya. Lantas bagaimana ini caranya untuk mengajak lebih langkah-langkah preventif? Karena kan ini mengingat pendidikan yang paling skupnya paling kecil adalah keluarga begitu ya. Bagaimana caranya ini Polres Sumedang begitu untuk melakukan gencaran-gencaran hal untuk ajak masyarakat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas? Ya, kami tentunya mengedepankan petugas-petugas kami yang di lalu lintas yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Kemudian juga kami menggunakan satuan pembinaan dan bimbingan masyarakat Satbimas yang memiliki bintara pembinaan masyarakat yang berada di desa-desa di Kabupaten Sumedang untuk langsung bersatuan dengan masyarakat memberikan edukasi. Kemudian selain itu, kita juga melalui event-event tertentu, misalnya kami punya program setiap hari Senin itu Babin Kamtipmas melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid-masjid di lingkungannya, itu memberikan pesan-pesan Kamtipmas setelah sholat subuh. Kemudian hari Rabu dilaksanakan oleh para Kapolsek, kemudian hari Kamis dilaksanakan oleh para PJ Polres, melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama masyarakat untuk menyisipkan pesan-pesan Kamtipmas, termasuk diantaranya adalah terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Itu, Mas. Baik, Pak Joko. Dan juga ini ada aktivitas ataupun kegiatan ini mengenai Polres Sumedang gelar Police Go to School, begitu ya. Di wilayah hukum Sumedang ini untuk ke SMKN 1 Situraja, betul ya Pak Joko? Hal apa saja yang dilakukan selain tentunya tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Joko mengenai tentunya ada sholat berjamaah, lalu juga ini langkah-langkah preventif kepada orang tua begitu, dan ditambah lagi ini ada mengenai Polres Sumedang gelar Police Goes to School di SMKN 1 Situraja. Bagaimana Pak Joko? Iya, Police Go to School itu juga tujuannya untuk memberikan edukasi, kemudian pesan-pesan Kamtipmas sejak dari bangku sekolah. Jadi anak-anak SMA itu kita berikan pemahaman terkait dengan keamanan ketertiban masyarakat, kemudian keamanan dan ketertiban kelancaran lalu lintas, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan kehidupan sosial masyarakat yang bisa kami jawab. Kemudian selain itu juga kami mengajak para guru, para kepala sekolah, dan semua lingkungan sekolah, warga lingkungan sekolah untuk sama-sama mengawasi remaja-remaja kita agar selalu tertib berlalu lintas, kemudian tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum ataupun mengganggu ketertiban. Contoh kalau di bulan Ramadan saat ini ada kegiatan perang sarung ataupun sahur on the road itu yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat, itu kita ajak Baik, bersama-sama karena politik bisa seperti itu. Baik, Pak Joko. Dan juga ini ada beberapa berita ataupun informasi mengenai untuk Polres Sumedang ini mengajak kepada ojek pangkalan untuk taat lalu lintas begitu ya. Jadi memang di beberapa kalangan begitu ya. Dan untuk khusus terkait di bulan Ramadan ini apakah ada operasi khusus Pak Joko?
terkait bulan Ramadan, selain kegiatan rutin, kita juga melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan, yang dilaksanakan setiap malam. Ini dilaksanakan di Polres Sumedang untuk dengan cara melakukan blue light patrol atau patroli dengan menggunakan lampu biru, yang tujuannya pertama adalah memberikan pesan kepada masyarakat bahwa polisi hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama masyarakat menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat. Itu. Kemudian yang kedua, untuk menghalau atau meminimalisir terjadinya kesempatan bagi para pelaku tindak pidana, pelaku pelanggaran untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran di wilayah hukum Polres Sumedang. Selain kegiatan rutin yang ditingkatkan, tadi kami laksanakan sholat subuh berjamaah yang dilakukan oleh para babin dan para kapolsek, kemudian para PJU atau pejabat utama Polres yang dipimpin oleh kami, para Kapolres dan Wakapolres. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya deteksi oleh Satuan Intelijen Keamanan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan situasi yang kondusif yang mendukung pelaksanaan peribadatan selama bulan Ramadan, sehingga masyarakat bisa secara khusyuk menjalani puasa di bulan Ramadan. Pak Joko, terakhir, larangan-larangan apa saja yang dikeluarkan oleh wilayah hukum Polres Sumedang demi ketertiban selama bulan Ramadan dan harapan kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polres Sumedang untuk tetap taat begitu berlalu lintas dan juga keamanan dan juga ketertiban di masyarakat. Silakan Pak Joko. Ya, baik. Terima kasih Mas. Tentunya yang pertama terkait dengan keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas ya. Tentunya hal-hal yang dilarang antara lain adalah mengemudikan kendaraan bermotor dengan menggunakan telepon genggam atau saat mengemudikan kendaraan itu menggunakan telepon genggam. Kemudian mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh alkohol, kemudian mengemudikan kendaraan tanpa memiliki izin atau masih di bawah umur, kemudian hal-hal terkait dengan rambu-rambu lalu lintas. Itu terkait dengan Kamtipcat lantas. Kemudian hal-hal lain yang mendukung situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat di wilayah hukum Sumedang dalam rangka bulan Ramadan adalah kami menghimbau untuk masyarakat agar tidak mengganggu kekhusyuan masyarakat yang sedang beribadah menjalankan bulan puasa, antara lain adalah menyalakan petasan, kemudian konvoi yang dilakukan melalui kegiatan sahur on the road itu yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtipmas seperti terjadinya tawuran, kemudian berisik dan kekhusyuan ibadah. Kemudian adanya balapan liar ini juga kita himbau untuk jangan dilakukan karena kami akan tindak tegas melalui tim kujang yang kami miliki jika dilakukan balapan liar di wilayah hukum Polres Sumedang. Kemudian kita juga melarang peredaran miras atau minuman keras di wilayah hukum Sumedang. Ini adalah sumber daripada berbagai macam kejahatan ya dalam kehidupan agama. Kemudian kita juga menghimbau untuk tempat-tempat hiburan agar tidak buka sampai larut malam, bahkan tutup selama bulan Ramadan. Dan yang terakhir kita juga tentunya melarang bagi yang beragama Muslim makan dan minum saat sedang berpuasa. Baik, terima kasih Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono SIK Mhum yang sudah memberikan informasi seputar operasi keselamatan raya 2024 wilayah hukum Polres Sumedang. Sukses dan sehat selalu untuk jajaran Polres Sumedang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam presisi. Amin, terima kasih. Salam presisi. Itulah tentunya menuju Jawa Barat lahir dan batin mengenai operasi keselamatan roda 2024 wilayah hukum Polres Sumedang.